Om Heru terima nggak tuh setelah episodenya ada 4 gitu? Terima juga apa SK yang pertama kan menunda, kemudian dianulir sama dengan oleh 5 Dewas. Ya, kemudian kan keluar SK baru nih yang merevisi SK 002, SK 003. Iya. Maksudku diterima nggak permaklumannya? Begitu. Ya apa ya, kalau diterima permaklumannya ya seperti di positioning aku sih secara pribadi sebagai anggota, ya positioningku sama di grup WAG itu yang saya sampaikan bahwa selamat sore teman-teman. Nah, teman-teman terdepan membuka akses. Kali ini kita bareng sama Om Heru yang sangat familiar di WAG. WAG seru banget kalau udah ada Om Heru yang komen dan beberapa teman yang lain. Di WAG Abji Guyup yang sempat berubah jadi Abji Munaslup dan sekarang Abji Guyup Forever. Aduh, seru sekali sebenarnya pembahasan di sana, dan aku sangat belajar banyak sebenarnya dari chat-chatan itu Om. Sebenarnya aku kan ISP baru ya Om ya. betul. Teman-teman juga yang masuk ke sana di grup ya bengong aja sebenarnya ini bahasan apa gitu. Cuman kita juga ngobrol juga di belakang, ini bahasan apa ya gitu. Dan bikin grup sendiri. Iya, ada grup juga. Jadi ada subnet-subnetnya gitu. Boleh. Jadi buat yang baru-baru itu kita gini kan nggak enak gitu nyeletuk gitu tapi nggak ngerti kan gitu ya. Karena kita bahas juga sebenarnya apa sih yang dibicarakan gitu. Sangat menarik sih awalnya sampai muncul SK-SK itu ya, surat keputusan itu. Aduh. Oke Om, makasih banyak nih mau diundang ya. Wah, Aduh. ini sebuah kehormatan banget bisa diundang sama Om Bisa Deddy. aja. Karena kan nggak banyak yang diundang Om. Jadi kita diundang itu jadi merasa, berarti jadi pilihan nih. Iya, mumpung nggak ada kerjaan aja sih aku. Tapi penting sekali. Aku kepo gitu loh. Aduh, itu mungkin aku cerita sedikit ya soal apa yang menurutku ada 4 episode itu Om ya. Oke Om. Episode yang pertama ketika muncul SK 002 itu yang soal SK Dewas 002 isinya mundur sampai September gitu ya Om ya? Iya, 30 sampai 1-2 September. September. Terus babak keduanya ada chatan Om Mangara yang bilang itu SK-nya dicabut, gitu ya? Ada emailnya juga. Ada emailnya ya? Oke. Emailnya juga. Ada 5 dewas ya yang yang mencabut menyatakan SK pertama. itu. Terus episode ketiganya tiba-tiba dibilang sah lagi sama ketua dewas gitu ya. Iya. Ini mulai bingung nih. Loh, yang mana nih? Yang bener gitu. Sampai keluarlah yang SK Dewas 003 ya. Yang tiba-tiba adem. Tiba-tiba adem. Om Heru terima nggak tuh setelah episodenya ada 4 gitu? Terima juga SK yang pertama kan menunda, kemudian dianulir sama dengan oleh 5 Dewas. Ya, kemudian kan keluar SK baru nih yang merevisi SK 002, SK 003. Iya.
Maksudku diterima nggak permaklumannya? Begitu. Ya apa ya, kalau diterima permaklumannya ya seperti di positioning aku sih secara pribadi sebagai anggota, ya positioningku sama di grup WAG itu yang saya sampaikan, bahwa saya nggak mendukung terhadap SK Munas 003, tapi juga saya tidak menolak karena ada kelalaian dari Dewas Derus nih periode ini terhadap penyelenggaraan Munas, yang mana penyelenggaraan Munas 2021 Munas 11 itu adalah amanah Munas 10 yang harusnya menjadi concern Dewas Derus periode ini. Tapi yang gitu boleh ditoleransi, Om. Jadi ini kan ya karena COVID dan lain-lain itu bisa ditoleransi nggak? Kalau misalkan telat kayak gitu. Kalau ditoleransi, justru karena kondisinya sekarang COVID, itu menjadi harusnya Dewas Derus berpikir lebih awal. Oh iya. Harusnya malah lebih awal. Ini kondisinya begini, kita punya agenda Munas nih bulan Mei. Dari bulan Maret 2020 kan kondisi COVID udah ada gitu kan. Pandemi ini kan udah masuk mulai sekitar bulan Maret 2020. Tidak ada COVID saja, Dewas Derus sebelumnya yang saya alami ya, itu kami sudah membicarakan Munas yang akan diselenggarakan bulan Mei itu di bulan Desember, Januari. Preparingnya itu udah dari Desember, Januari, membentuk Pokja, menyiapkan SC, menyiapkan EC, kandidat SC, EC-nya siapa. Itu bahkan pada saat mungkin bakal calon itu belum ada. Belum kelihatan siapa yang bakal nyalon itu, kami di Derus biasanya sudah mulai berdiskusi, sudah mulai preparation gitu loh dengan Dewas juga. Cuma yang ini kan 2018 kemarin terjadi. Ya. Jadi yang ini kan terjadi bulan April, baru ada diskusi antara Derus dan Dewas untuk penyelenggaraan Munas di bulan Mei. Padahal kondisinya pandemi yang seharusnya Dewas Derus itu lebih awal dan mempersiapkan segala hal. Mempersiapkan bulan Januari aja, bulan Mei belum tentu bisa dilaksanakan karena kan kondisi COVID bisa berubah, Om. Saat ini kita mungkin kondisinya sedikit bisa normal, menyelenggarakan, bikin acara boleh dengan prokes. Tapi bulan September, apakah kita yakin kondisinya tetap seperti ini, lebih baik atau lebih buruk dari sekarang? Kan nggak tahu juga. Yang bisa kita omongin kan kondisi saat ini ya. Iya. Menurut aku sih gitu. Aku baca juga Om Deddy KSNet udah peringatkan ya, itu waktu bulan Desember ya. Betul, Om. Karena emang umumnya begitu, Om. Bulan berarti Desember, Januari itu udah mulai diskusi. Iya. Preparation. Berarti udah umum berarti. Iya. Makanya rada aneh sih, diingetin kok nggak kecolek gitu loh. Oke. Gitu ya. Berarti sebenarnya seberapa penting Munasnya nih, Om? Kalau aku rasanya gimana ya? Seberapa penting sebenarnya ini? Kalau aku kan ISP baru, Pak, Om ya. Kalau teman-teman juga sama gitu. Kayaknya hura-hura aja deh. Kayaknya gitu. Munas ini seberapa penting, Saudara? Ya, secara organisasi ya penting banget ya, karena di Munas ini, kalau di APJI, di Munas ini suara anggota bisa didengar. Anggota punya hak bersuara itu ya di Munas ini, Om. Jadi menurut aku ini penting sekali buat anggota. Di sini di Munas ini juga ada pemilihan pengurus periode berikutnya. Selain pemilih pengurus periode berikutnya, Munas ini juga menentukan program kerja pengurus periode berikutnya ini apa. Sehingga kalau di sekarang saya pernah sampaikan di WAG juga, program kerja ketum itu nggak ada. Yang ada program kerja APJI. Ketum boleh mengusulkan program kerja dalam kelompok kerja, Pokja program kerja sebelum Munas. Nah, hasil dari Pokja program kerja tersebut yang diusulkan di Munas, apakah anggota menyetujui program kerja APJI 3 tahun ke depan ABCD misalnya.
Kalau begitu disetujui, ya itu yang menjadi program kerja ABCI, sehingga tidak ada program kerja ketum. Oke. Kadang Gitu. pernah aku dengar kadang sudah diketok di proker, tapi di Munas nggak diketok gitu ya? Iya. Ada juga Itu kondisi gitu. aku belum pernah sih, maksudnya aku sendiri belum pernah nemuin kondisi kayak gitu. Cuma kalau memang itu terjadi, anggota Pokja Proker bisa mengklaim saat Munas, karena setiap proker itu selesai, apa yang diusulkan ke Munas oleh Pokja Proker itu diparap sama semua anggota proker. Jadi dokumen hard copy-nya sebagai data dukung bahwa ini loh yang akan kita usulkan di Munas nanti, itu semua anggota proker akan kasih paraf di dokumen terkait selain daftar hadir juga, bahwa itu adalah hasil akhir dari Pokja Proker yang diusulkan di Munas. Aku dengar kayak Pengwil Jakarta dulu pernah ada katanya prokernya seperti itu gitu, cuman dihilangkan waktu ketok palu di Munas. Nah, itu benar. Itu kan, jadi dihilangkan atau tidak dihilangkan itu tergantung dari anggota, Om. Jadi output Pokja Proker adalah usulan program kerja. Sifatnya usulan. Yang menentukan ini menjadi program kerja atau tidak, ya Munas itu sendiri. Ini Pokja Prokernya ini. Setuju nggak? Setuju. Oke, ada yang dihapus nggak? Kalau ada yang dihapus, ya dihapus. Kalau tidak ada yang dihapus, ya berarti jalan seperti usulan awal. Nah, pertanyaan itu ada waktu proker apa waktu Munas? Pada Munas. Pada Munas ditanya lagi ya? Pada Munas. Karena program kerja itu hanya usulan. Output dari Pokja itu hanya usulan. Nanti yang menentukan itu jadi program kerja atau tidak dari Munas itu sendiri, dari anggota. Oke. Nah, terus kalau misalkan sudah SK 003 ini yang menyatakan Munas itu berarti bakal berlangsung di tanggal 30 April ya? Gimana ya? Enggak. Berapa ini? Di SK itu disebutinnya bahwa Munas dilaksanakan sesuai dengan amanah Munas, Om. Artinya Munas dilaksanakan maksimal bulan Juni. Oh, Juni, sorry. Oh iya, Juni. Kalau Juni berarti 30 Juni maksimal pelaksanaan Munas. Tanggal Munas belum ditentukan di situ. Oke. Ini SK 003-nya ini berarti masih legal loh ya? Legal berarti Om ya? Legal loh. Secara legal itu punya kekuatan hukum. Secara legal itu punya kekuatan hukum. Karena SK Dewas ya. Itu adalah perwakilan anggota kan Om, Dewas itu. Berarti Munas Loop ini muncul karena memang semata-mata saat seolah-olah itu dimundurkan ya. Maksudku jabatan mereka itu diperpanjang gitu. Ini apa muncul dugaan-dugaan misalkan ini seperti menghadang incumbent gitu untuk naik, apakah begitu? Aku nggak ngerti. Incumbent memang nggak bisa naik, Om. Kan udah 2 kali. Oh gitu? Iya. Oh mungkin udah yang 2 kali. Pengurus-pengurusnya mungkin. Atau udah 2 kali dan di ADRT kita maksimal 2 kali berturut-turut. Oh gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 2 kali. Sama kayak presiden, Om. Oh sip. Aku baru tahu tuh. Jadi incumbent memang udah maksimal nih 2 kali, 2 periode kan. Jadi periode ketiga emang dia tidak diperbolehkan untuk mencalonkan lagi. Mungkin maksudnya menghadang juga balon-balon yang ada di pengurusan atau di Dewas mungkin. Bisa jadi. Saya sih nggak ngelihat ada kemungkinan itu menghadang itu sih, saya nggak ngelihat. Ya kalau saya sih ngelihatnya kondisi ini terjadi karena Deru sama Dewas lalai terhadap amanah Munas, harus menyelenggarakan Munas di bulan Mei. Saya sih ngelihatnya yang terjadi itu, bahwa di balik itu ada apa, wallahu alam, nggak tahu. Oh, iya. Tapi yang jelas kalau lalai udah kelihatan, orang bulan April baru rapat kok. Iya. Lalainya lalai sekali. Lalai sekali. Biasanya bulan Desember Januari, ini bulan April baru dirapatin Munas untuk bulan Mei kan. Ini entah lalai, entah terlena, entah apa. Entah sibuk sendiri-sendiri kan gitu.
Benar, benar. Kadang itu udah kadang diduga ada perpanjangan masa kampanye kan gitu. Ada, Ya, akhirnya jadi ke sana, iya, berasumsi kan, akhirnya jadi berasumsi. Cuma kan ada duit itu yang sifatnya dipakai gitu. asumsi. Oh, oh. Itu sifatnya kan asumsi, Om. Iya, 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 iya. Yang jelas itu bukan asumsi bahwa mereka lalai. Mm-mm. Dewas Derus lalai itu udah bukan asumsi karena udah Mm-mm. terjadi sehingga menyebabkan kondisi seperti sekarang. Karena syarat pemilihan itu syarat sahnya pemilihan itu election committee KPU-nya harus Mm. terbentuk 60 hari sebelum Munas. Election Committee. Oh, yang dibilang EC ya. EC. Iya, election committee atau Oke. EC itu KPU-nya. Hmm. KPU-nya itu dibutuhkan 60, disyaratkan 60 hari sebelum Munas di ADART. Kenapa ADART mensyaratkan itu? Karena di election committee butuh pendaftaran calonnya, bakal calon, verifikasi bakal calon, validasi bakal calon, sehingga menetapkan bahwa ini calonnya. Hmm. Ada proses dibutuhkan di situ, Om, sehingga ditetapkanlah di ADART 60 hari terbentuknya EC, Election Committee, sebelum tanggal Munas, sehingga EC punya waktu untuk pendaftaran, verifikasi, validasi, sampai menentukan daftar calon, termasuk daftar pemilih tetap, Om, DPT-nya. Termasuk daftar, karena tidak semua anggota ABJI punya hak pilih. Misalnya dalam pemilihan caketum ini, dalam pemilihan ketum ini, yang punya hak pilih adalah anggota penyelenggara. Anggota direct member nggak punya hak pilih terhadap pemilihan ketum atau umum. Direct member itu apa maksudnya? Direct member itu anggota IDNIC, Oh, oke. yang perusahaan, Om, yang bukan Ya, ya. penyelenggara. Kan kalau direct member itu ada yang bukan penyelenggara. Nah, itu nggak punya hak pilih terhadap ketum. Yang punya hak pilih terhadap ketum hanyalah anggota penyelenggara. Hmm. Ini juga yang menentukan nanti EC. Nah, di hak pilih itu nanti juga ada syarat-syarat lagi. Misalnya 3 bulan tidak ada invoice dari ABJI tertunggak. Salah satunya itu misalnya. Cek Ada invoice dulu tuh. mana, Om? Aku ngecek invoice dulu udah dibayar belum? Nah, itu. Kalau ada ketentuan itu sehingga kalau belum dibayar kayaknya hak suaranya hilang. Oke, ya, ya, Oh, ya. kayak gitu-gitu. Jadi kenapa EC harus terbentuk 60 hari? Karena memang harus verifikasi baik calon, bakal calon maupun pemilik hak suara. Pemilik hak Hmm. suara. Oke, EC itu dibentuk selamat-lambatnya kan 60 hari ya. Betul. 60 hari. Dan ini sebenarnya sudah lewat kan? Udah lewat, Om. Sebenarnya. Sebetulnya Hmm. sudah lewat. Makanya ketika ingin dilaksanakan 30 April berarti harusnya tanggal 1 Mei EC itu sudah terbentuk. Oh, 1 Mei. 1 Mei EC sudah terbentuk. Jadi ini Kenapa dimaklumi lah ya. kemudian gimana, Om? Jadi ini dimaklumi lah ya. Sebetulnya kalau dimaklumi ini masih perdebatan, Om. Oke. Kalau dimaklumi ini masih debatable karena ADART menyebutkan itu. Jadi yang saya sempat ngobrol disampaikan di grup WAG juga, ada 2 kegiatan di ABJI, yang pertama Munas, yang kedua pemilihan. Di Munas itu ada 2 agenda, yang pertama Munas, yang kedua pemilihan, dan ada agenda lain ya. Ada pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, dan ada penetapan program kerja ABJI periode berikutnya, itu kan ada juga. Cuma ada agenda utamanya adalah Munas, yang salah satu agendanya adalah pemilihan. Munasnya sah, Om, karena Munas tidak mensyaratkan 60 hari EC. Yang disyaratkan 60 hari EC adalah EC harus terbentuk, sehingga 60 hari itu adalah syarat terbentuknya EC, bukan syarat Munas. Oke. EC harus terbentuk 60 hari sebelum tanggal Munas. Berarti syarat Munas bukan 60 hari terbentuknya EC. Syarat Munas harus sudah ada EC-nya dulu. Tapi EC harus terbentuk 60 hari sebelum tanggal Munas. Oke. Sehingga 60 hari itu adalah syarat terbentuknya EC, bukan syarat terhadap Munas. Sehingga kalau Munas diselenggarakan EC sudah terbentuk, sudah sah. Tapi terbentuknya kapan? Itu sah tidaknya pemilihan. Sah tidaknya proses pemilihan. Munasnya sah, tapi hasil pemilihannya jadi tidak sah. Karena proses agenda pemilihannya tidak sah. Oke.
luar biasa. Kebayang ya Om ya, ada dua kegiatan di sana. Ada kedua kegiatan di sana. Aku harus pelan-pelan ya. Oke. Mohon maaf Om, ini agak ya saya kebetulan ngerti sedikit Om soal hukum karena pernah sekolah hukum. Jadi ya ngerti sedikit, cuma pasti banyak yang lebih pinter lah, banyak yang lebih jago. Bisa. Aduh. Oke. Ya mohon maklum nih Om, aku kalau nanya kan ya aku masih belajar juga ya. Nggak apa-apa Om. Maklum. Kadang ditanya kalau bisa jawab aku jawab Om. Kalau nggak bisa jawab aku call a friend. Call siapa nih? Nggak tahu deh. Kalau ada yang bisa di call. Om Deddy, Om Adiku semua. Aduh. Oke. Menarik sekali ya. Kalau tadi soal aku pas akhir-akhir chat itu episode keempat itu aku cek ada soal Pokja ADART, Pokja ADART itu. Nah, itu katanya mau diubah, itu kenapa? Sebenarnya Jadi gini Om, kayak gimana? Memang ADART kita ini masih, saya bilang masih bayi Om, masih harus belajar jalan, belajar berdiri, belajar jalan gitu kan, karena masih bayi, jadi masih terlalu banyak celah di ADART kita, sehingga harusnya memang kita ini melakukan evaluasi terhadap ADART, mana yang kurang kita tambah, mana yang nggak perlu kita kurangin, karena ADART ini dirubah tahun 2016 Om. 2016. Pada waktu itu pertama kali kita terkait sama IDNIC dipilih sama anggota. Sebelumnya ketua IDNIC dipilih sama ketua umum. Tapi 2016 kita melakukan perubahan ADART karena tuntutan dari pemerintah bahwa ABJI sebagai pengelola IP harus lebih terbuka, bukan hanya anggota penyelenggara, karena anggotanya ada di pengguna IP itu tidak hanya penyelenggara, tapi ada perusahaan, ada instansi pemerintah, sehingga akhirnya ABJI harus terbuka. Karena permintaan dari pemerintah bahwa sebagai pengelola IP harus terbuka, ABJI, sehingga kemudian kita mensolusikan dengan perubahan ADART, dengan kemudian anggota IDNIC. Ada anggota IDNIC. Anggota IDNIC itu anggota pemilik IP, bukan tidak harus penyelenggara. Jadi penyelenggara ada di sana, instansi pemerintah ada di sana, perusahaan swasta ada di sana, bahkan kalau nggak salah harus berbadan hukum sih yang mempunyai IP. Kalau nggak salah saya lupa aturannya, ada aturannya siapa yang harus mempunyai, yang boleh mempunyai IP. Tapi kemudian dengan ADART 2016 itu ABJI berubah menjadi lebih terbuka, sehingga di situ ada 3 anggota ABJI. Yang pertama anggota penyelenggara, yang kedua anggota IDNIC, yaitu direct member tadi, yang ketiga anggota penyedia teknologi. Sementara kayaknya sampai hari ini anggota penyedia teknologi belum ada, setahu saya nggak tahu penyedia teknologi gitu. Penyedia teknologi Om. Penyedia teknologi ini misalnya hardware gitu loh, kalau nggak salah dulu. Penyedia device gitu Om. Device network misalnya. Ada hubungannya sama perusahaan kayak IoT gitu? Bisa jadi. Itu masuk ke sana. Cuma memang kayaknya itu belum ada fokus untuk membuka keanggotaan tersebut, karena sebetulnya juga perusahaan-perusahaan yang penyedia teknologi sebagian besar sudah mempunyai asosiasi sendiri Om. Sudah punya asosiasi sendiri, sehingga sebetulnya belum menjadi ini concern juga. Kita di ABJI juga setahu saya belum tahu deh dari pengurus periode ini apakah sudah ada concern terkait penyedia teknologi ini. Cuma saya belum dengar, karena kan memang periode 3 tahun ini saya nggak banyak terlibat di ABJI. Tapi memang ADART yang dirubah 2016 itu memang membuka peluang untuk anggota dari penyedia teknologi selain penyelenggara dan anggota IDNIC. Gitu Om. Nah, 2016 akhirnya ADART berubah dan
ADART ini sudah, perubahan ADART ini sudah mengakomodir calon formatur tunggal, Om, CFT, pemilihan ketua umum CFT atau calon formatur tunggal. Yang sebelumnya di ADART yang lama, APJI mengenal namanya Dewan Pengurus, Om, bukan calon formatur tunggal. Kalau sebelumnya ADART yang lama itu Dewan Pengurus, 7 orang Dewan Pengurus, semuanya dipilih dalam Munas. Ketua umum adalah suara terbanyak dalam pemilihan 7 orang Dewan Pengurus tersebut. Dan masing-masing Dewan Pengurus dari 7 orang Dewan Pengurus tersebut mempunyai hak yang sama kolektif kolegial, satu suara, seperti Dewas sekarang. Seperti Dewas sekarang. Nah, ini juga yang menurut saya perlu dievaluasi, karena metode CFT ini kita baru terapkan sejak 2012 kalau nggak salah, Munas 2012 kalau nggak salah, saya lupa. Pertama kali kita menerapkan metode CFT ini 2012, Munas 2012 di Bali kalau nggak salah, saya ingat saya, kita menerapkan metode CFT. Ini ada perubahan dari metode Dewan Pengurus menjadi calon formatur tunggal. Nah, di sini banyak yang menurut saya yang perlu kita evaluasi, karena beberapa pasal dalam ADART masih nge-refer pada metode formatur, Dewan Formatur. Sementara metode yang kita gunakan sudah berubah menjadi metode calon formatur tunggal atau ketua umum, satu ketua umum, gitu kan. Termasuk salah satu yang saya bilang perlu dievaluasi itu penentuan munaslup. Penentuan munaslup di ART pasal, saya lupa, di ART pasal berapa gitu ada penentuan munaslup, itu dilakukan oleh rapat pleno antara Dewas dan Derus. Oh, ini. Berarti yang metode waktu perubahan metode Dewan Pengurus ke CFT di 2012 itu nggak ada perubahan ADART ya? Ada, Om, karena nggak mungkin ada, cuma hanya masih terlalu apa, sesuai kebutuhan gitu loh. Jadi belum mengantisipasi kemungkinannya apa. Nah, kadang-kadang memang di hukum itu kita belum bisa mengantisipasi apa yang terjadi besok, Om. Tapi biasanya kita melakukan evaluasi dari yang sudah kita lakukan, kemudian kita perlu tambahin klausul apa nih? Kita perlu kurangin nih klausul ini, kayaknya nggak penting gitu kan. Jadi memang itu yang kemudian men-trigger untuk saya mengusulkan untuk penyempurnaan ADART. Jadi misalnya terkait sama munaslup itu, di pasal 50 itu disebutin bahwa hasil keputusan untuk menyelenggarakan munaslup, pasal 50 ayat 6, munaslup diambil dalam rapat pleno Dewan Pengawas dan pengurus yang dibuat khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus. Konsep ayat 6 pasal 50 ini masih merefer pada Dewan Formatur. Masing-masing pengurus punya satu suara. Sehingga Dewan Pengurus dihitung bersamaan membuat rapat pleno dari penggabungan Dewas dan Derus, setuju apa tidak dengan munaslup. Itu dengan konsep Dewan Formatur 7 orang. Cuma ketika kita sudah berubah ke CFT, harusnya ayat 6 pasal 50 ini memang harus disesuaikan. Karena Dewan Pengurus itu adalah ketua umum. Kalau di pemerintahan, pemerintah itu presiden. Ya. Gitu. Menteri itu anak buahnya, tapi suaranya presiden, gitu kan. Yang punya suara tetap presiden. Itu sih salah satu poin yang perlu ada penyempurnaan. Ada lagi misalnya EC itu harus terbentuk 60 hari sebelum dilaksanakannya Munas atau Munaslup. Tapi ada pasal lain yang menyatakan musyawarah nasional diselenggarakan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah surat keputusan Dewas ditandatangani. Ini kata-kata Om Valen nih. Iya. Itu juga nggak sinkron, Om, antara pasal mengenai harus terbentuknya EC, tapi di syarat Munaslup 30 hari dari Dewas tanda tangan setuju Munaslup, harus terselenggara Munaslup, kan nggak sinkron. Karena di pasal mengenai tata cara EC itu ada ataunya Munaslup. Kalau di situ hanya Munas, nggak ada masalah, itu tetap sinkron. Tapi karena ini Munaslup, ini menjadi tidak sinkron dengan pasal 50 ayat 9 ini.
Tadi ART. tadi Om yang soal derusnya kan nanti kan pemilihannya itu 7 orang ya Dulu dulu. Kalau sekarang 1 orang. 1 orang aja. Jadi yang di akte itu cuma 1 orang itu aja gitu ya. Yang di akte 3, Om. Nah, 3. Kenapa? Karena ADART memilih 1, tapi ketua umum kemudian memilih sekjen dan bendahara umum di Munas. Karena ADART yang menyebutkan 3 orang. Oh gitu. Sehingga kenapa yang di akte itu cuma 3? Karena Munas, akte itu adalah perubahan yang ditulis oleh notaris yang hadir di Munas, Om. Pengurus itu terbentuk setelah Munas. Sementara kecuali ini ya, kecuali sekjen atau sekum dengan bendahara umum, itu terbentuknya setelah Munas, Om. Jadi ketum boleh milih setelah Munas. Milih menterinya boleh sebulan lagi. Misalnya gitu, Om. Tapi sekjen dan bendumnya harus pada saat Munas. Sehingga sekjen dan bendum itu masuk jadi berita acara Munas. Karena memang disyaratkan di ADART. Sekjen dan bendum. Karena dia masuk berita acara Munas, ditulis itu sama notaris yang datang kan, Om? Iya, ya. Akhirnya masuk ke akte. Akhirnya masuk ke pengajuan ke Kumham, sehingga yang keluar di SK Kumham itu hanya 3. Oke. Terus Nah, yang ini juga yang perlu kita dalemin nih. Kayak pengurus IDNIC gimana? Itu kapan? Apanya, Om? Itu kapan dipilihnya? Setelah Munas? Iya, setelah Munas ada rapat khusus IDNIC, Om. Oke. Ada rapat khusus IDNIC. Tata caranya ada di pasal 51, rapat khusus IDNIC itu. Rapat khusus IDNIC diadakan 3 tahun sekali, selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah musyawarah nasional. Boleh berbarengan, boleh berbeda. Tapi itu ketua dipilih sama anggota gitu ya? Betul. Kalau ketua bidang yang lain itu yang milih ketum. Tapi begitu ketua IDNIC yang milih anggota IDNIC sendiri berdasarkan IP-nya, berdasarkan hak suaranya dia yang dihitung berdasarkan IP. Ini sama seperti hak suara di APNIC, di internasional juga menggunakan IP. Jadi IP-nya berapa, suaranya berapa. Jadi bukan one man one vote kalau di IDNIC. Kalau itu ada aktenya juga nggak, pemilihan? Nggak ada, Om. IDNIC Nggak ada. Nggak ada. Itu jadi satu yang dengan disindir aktenya ilegal nggak nih gitu? Wah, legal loh. Legal, itu masuk jadi di aktenya Abji, Om. Oke. Itu masuk ke dalam berita acaranya Abji juga. Jadi berita acara Munas Abji dengan rapat khusus IDNIC ini menjadi berita acara yang masuk dalam aktenya Abji. Oh, itu ya yang legalkan. Oke. Kalau Nggak legal sih, Om. Dewan pengurus itu juga, maksud saya, ketua bidang yang dipilih sama ketum setelah Munas itu juga legal, Om. Itu juga legal sebetulnya. Cuma memang ini yang saya bilang salah satu kelemahan dari ADART kita yang belum komplit, Om. Mengatur CFT tadi. Sehingga dewan pengurus yang ada hanya dewan pengurus 3 orang, padahal sebetulnya harusnya ya dewan pengurus ya semua. Gitu ya, bidang-bidang yang lain yang dipilih ketum pun harusnya ada di akte perubahan. Ada di akte perubahan. Terus kalau soal bidang-bidangnya itu apa sudah ditentukan di ADART? Apa buat berdasarkan kebutuhan dari ketum aja gitu misalkan? Bidang tidak ditentukan di ADART, Om. Itu disesuaikan sama kebutuhan ketum, tapi dengan persetujuan dewas. Dengan persetujuan dewas. Biasanya jumlah bidang ini disesuaikan dengan program kerja yang jadi tugas ketua umum selama 1 periode tersebut. Dia butuh berapa bidang nih untuk menjalankan program kerja tersebut. Gitu sih, Om. Jadi tidak ditentukan. Ini kayak ya presiden boleh bikin departemen baru. Kalau bahasanya kerennya tuh nomenklatur baru boleh presiden gitu. Ya, mau 10 bisa, tapi sesuai kebutuhan kan gitu ya. Betul, mau banyak juga bisa, orangnya ada, kerjaannya ada. Atau mungkin ada wakilnya gitu, Om? Boleh juga. Bisa aja. Jadi terserah, benar-benar memang dengan metode CFT ini diserahkan kepada ketum. Sementara kalau dewan pengurus yang zaman dulu enggak, dewan pengurus ya cuma 7. Bahwa kemudian dia butuh lagi dibantu sama BPH, Badan Pelaksana Harian, Om. Mulai terang sih, Om.
bukannya nggak mau baca di ART ya, cuman kadang pusing Om, panjang. Kadang perlu disuapin nih yang baru-baru gitu ya. Saya yang orang hukum aja suruh baca ADRT males Om. Dan atau gitu, aduh Panjang apalagi. banget itu kan. Apalagi suruh ngapalin, waduh. Ada pemain 13 datang aja udah malas banget udah. Baca. Ada yang baru-baru itu, aduh malas baca, udah bisnis aja dah kan gitu ya. Iya. Cuman kalau udah munas deket munas gini pasti kayaknya bakal sering keluar tuh, udah baca ADART-nya belum kan gitu ya. Jadi ingat almarhum Arianto pribadi. Iya, ya, almarhum Pak Arianto emang yang sering bicara itu. Guru besar ya. Iya ya. Oh, ada lagi nggak Om yang mau disampaikan soal isu Munaslup yang nggak jadi nih Om? Ya apa ya, maksudnya mau nyampaikan apa ya? Saya sih sebetulnya ya itu sih Om, saya terhadap Ini kan SK tersebut saya abstain. menurutku sejarah ya. Sejarah nggak ini kekacauan ini ya, kalau aku bilang kacau lah kan gitu ya. Ini tumben kan? Iya. Iya Sejarah kan? Om. Legasi buruknya ketua umum sekarang dan dewas sekarang. Oh gitu. Kenapa saya nyebut ketua umum? Karena metode pemilihan 2018 kemarin ketua umum CFT, bukan dewan pengurus, sehingga tanggung jawab ada di ketua umum. Oh gitu. Gitu, ada ketua umum gitu kan. Jadi menurut aku ya dewan pengurus itu ketua umum dan dewas. Dan menurut aku mereka kacau nih periode ini sampai kita harus menghadapi kondisi kayak ini sekarang, yang sulit semua. Mungkin itu ini kan sebagai peringatan juga untuk kedepannya buat yang ya ISP baru kan gitu ya, yang mau ikut ikut soal Munas begini kan gitu ya Om ya. Jadi ini penting gitu biar nggak terulang lagi. Jangan Om, jangan sampai terulang lagi nih. Maksud saya ini jadi pengalaman buruk kita lah di organisasi, tapi ayo kita bersama-sama perbaiki, jangan terjadi lagi, gimana antisipasi supaya jangan terjadi lagi. Kemudian tapi sebelum itu yang paling penting adalah bagaimana kita nyari jalan keluar yang secara hukum benar, secara de facto anggota juga bisa menerima. Gitu sih Om. Tapi yang aku masih penasaran Om, sebenarnya kayak waktu keluar 002 itu, SK 002 itu, ada nggak sih dewas, kelima dewas itu ada nggak sih sebenarnya? Dalam rapat ya Om? Ya. Wallahu alam bisawab Om. Mungkin kan, nanti aku tanya dewasnya kali ya. Ada sampai hari ini kan periodenya kan videonya kan belum di-share. Oh iya. Padahal sebetulnya kalau video itu di-share kan terang benderang. Oh, siapa yang ikut ya? Siapa yang ikut, kemudian kok yang ikut kalau memang ikut kok nganulir gitu kan. Iya. Iya sih, kadang sampai mau mundur kan. Ini kayaknya berat sekali nih sampai mau mundur kan gitu. Iya. Gitu. Makanya jadi emang rada aneh sih. Emang ya saya pikir ya ini ya kelalaian dewas derus yang emang harus dibenahin. Jangan sampai ini jadi seperti saya bilang di grup Om Deddy, jangan sampai ini jadi presiden buruk buat Abji sehingga memaklumkan yang hal seperti ini. Nggak preparing munas, itu dimaklumi. Nggak ada ya, walaupun COVID juga udah jalani tahun kedua kan, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Lebaran juga udah pasti di kalender kan. Iya, Lebaran udah pasti di kalender. Kenapa kok sampai lalai ini jadi masalah yang menurut saya harus kita cermati. Jangan sampai ini jadi presiden buat pengurus-pengurus berikutnya. Jangan sampai nanti pengurus berikutnya ketua umumnya akan bilang udah santai-santai, kita rubah-rubah aja, nganggap sepele gitu loh. Karena pasti nanti diselesaikan lah, ada jalan keluarnya gitu. Mas saya ini memang saya nggak, ini masalah yang kita harus sepakat bersama bahwa ini nggak bisa ditoleransi. Kadang aku aja di perusahaan kalau udah
situasi COVID begini udah pasti jauh-jauh hari kita rencanakan ini apa yang mungkin bakal terjadi kan gitu ya. Betul. Tuh, kalau ini jangan sampai ditunda lah gitu. Kalau ditunda malah kita malah merugi makin banyak. Iya, kan kita di perusahaan begitu ya. Tapi ini nggak COVID aja bulan Desember udah mulai diskusi. Ini karena COVID baru April diskusi. jadi pertanyaan, ini ngapain aja lu di dalam kan gitu. Aduh. Jujur Om, saya secara pribadi saya kecewa sama Derus Dewas periode ini. Tidak terlalu mengabaikan hal penting. Munas itu hal penting buat organisasi. Nah, disitulah anggota bisa bersuara. Kalau hak suaranya anggota itu dikebiri, ya ini bukan demokrasi lagi, kita ngomong organisasi, maunya pengurus. Gitu. Ya. Sampai kalau Om Adi bilang menghalalkan berbagai macam cara, katanya, dari situ tuh aku mulai konsen. Ini apa nih maksudnya nih? Seru sekali nih pembahasan. Iya, padahal sekarang Om Adi itu sebagai ketua Adi ini kan beliau juga berarti bagian dari pengurus. Iya. Kemudian kan yang jadi pertanyaan saya, Adinik dan pengurus ketua bidang Adinik dan ketua umum itu satu gerbong. Tapi kondisi yang kita lihat di WAG di WA Group seolah-olah terpisah kan Om. Iya kan Om? Iya. Benar. Padahal sebetulnya dia satu gerbong Om. Satu lokomotif kan? Iya. Tapi sebenarnya seharusnya ya kalau menurutku walaupun WAG yang nggak resmi ya minimal ya tetap aja ya jawab juga lah pertanyaan. Kadang dipanggil-panggil, dicolek-colek nggak muncul kadang Om ya. Ya itu Om, yang aku tanyain kemarin di WAG kan aku juga, ini apa kalau udah jadi pengurus terus kastanya naik, sehingga kasta ini bukan kastanya pengurus gitu, jadi begitu pengurus terus hilang gitu. Tapi kemarin nggak berlaku buat Om Benyamin Naibau. Kemarin dia, saya nggak kan Om Heru, enggak Om. Pak Ben paling masih mau, dia kan masih mau ngobrol gitu kan, menjawab pertanyaan juga beliau masih mau ngobrol. Saya respect jujur Om sama yang begitu, karena sama Om Adi juga saya respect karena dia masih mau ngobrol di Abji Guyup, kalau ada yang tanya-tanya dijawab gitu kan. Ya kalau emang kira-kira jawabannya berisiko, bolehlah dijapri kan. Misalnya nggak mau itu di publik, ya udah silakan japri aja sama yang bertanya kan, jadi lebih enak. Tapi bukan berarti begitu setelah jadi pengurus terus kayak diem gitu loh. Di WAG nggak pernah nongol, ditanya dicolak-colak juga nggak, kayak cuma dibaca doang gitu kan. Padahal kita pengennya diskusi, ngasih masukan buat pengurus supaya apa yang kita diskusikan di situ bisa dijalankan. Kalau emang nggak bisa dijalankan, tinggal diskusi. Ini nggak bisa dijalankan karena ini. Ada solusi nggak kira-kira? Kalau dari anggota ada yang bisa ngasih solusi, ya kenapa enggak kita jalanin? Kalau menurut aku sih begitu. Kalau aku sih awalnya permakluman sih karena baru aku tahu ternyata forum resminya itu ada di mailing list itu ya. Ada di mailing list. Ya, di situ sebenarnya. Jadi nggak terlalu serius jadinya aku nangkep lama-lama. Cuman ya kuno lah Om, menurutku. Kalau ngandelin email gitu ya kuno sekali menurutku. Kalau bisa udah dirubah. Bila perlu WAG atau Telegram itu resmi gitu. Dulu Om, saya ingat banget tahun 2010-2012an, sebelum 2012 lah, mulai sebelum 2012. Itu kan belum ngetren 2008 Munas 2008 ya, kan belum ngetren WA ya. Masih SMS-an gitu dan nggak bisa grup-grupan kan. Akhirnya ya komunikasi kan cuma di email itu. Oh gitu. Nah, sama juga Om. Dari pengurus jarang ada yang menjawab pertanyaan anggota di email. Oh sama aja berarti dari dulu. Ini cuma medianya berubah dari email ke WA group, tapi komunikasi itu nggak terjalin. Kemudian ketika kita ngobrol apa sih yang dirasain sebagai anggota, nggak ada gitu ya, karena pengurus akhirnya mengevaluasi karena emang sosialisasi kurang. Lah, media WA Group itu kan media sosialisasi yang paling mudah.
Benar. Buat komunikasi antara dewan pengurus sama anggotanya. Benar. Paling enggak 250 lah Om, kalau ada batasan maksimal kan gitu. Ya. Mungkin harus di ADART kan itu soal komunikasi. Bisa Om, diusulkan di Pokja ADART nanti kalau di kepengurusan baru ya dibentuk. Sama Om, jadi Pokja ADART itu hanya mengusulkan, tapi yang memutuskan tetap Munas. ADART mau dirubah, mau ditambah, mau dikurangin, pengurus nggak punya hak. Yang punya hak anggota lewat Munas. Sehingga itu yang saya bilang tadi Om Deddy, kenapa Munas ini hal penting buat anggota. Ini haknya anggota. Gitu. Jangan sampai haknya anggota ini dizolimi lah, dengan diundur atau dibatalkan apalagi. Atau nggak diurus gitu loh. Sip, udah Om, mulai terang Om. Aku terangnya terang lampu apa terang lilin nih Om masih? Mulai iya terang lampu sih, terang lampu. Oh, syukur kalau terangnya lampu. Kalau lilin masih gelap juga soalnya. Nggak tahu ya nanti kalau ada case-case yang baru ya. Ini case-case yang baru ya. Menarik sekali nih Om. Kalau dulu kan aku sama sekali nggak ngerti Pokja apa, proker apa gitu loh. Jadi sering-sering tanya lah kayak gitu. Teman-teman malah nanya ke aku gitu. Karena mereka nggak enakan nanya ke yang lain. Karena mereka punya kepentingan kan. Kepentingan lain gitu. Ya